Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai alasan tunjangan pangan pensiunan pegawai negeri sipil tidak naik. Dan berikut informasi lengkapnya. Istilah tunjangan pangan bagi pensiunan pegawai negeri sipil mungkin sudah akrab di telinga Bapak Ibu sekalian, terutama jika Bapak Ibu sekalian adalah seorang pegawai negeri sipil. Pada aturannya, tunjangan pangan bagi pensiunan pegawai negeri sipil ini diberikan kepada mereka para pensiunan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Informasi mengenai berapa tunjangan pangan pensiunan pegawai negeri sipil ini adalah sebesar Rp72.420 dari info yang beredar itu diberikan dalam bentuk uang tunai. Nantinya uang tersebut diproyeksikan untuk membeli beras sebanyak 10 kg. Itu dikatakan akan cukup untuk kebutuhan pokok beras selama sebulan. Namun saat ini diketahui jika harga beras sedang tinggi, uang sebesar Rp72.420 tersebut tidak akan cukup jika digunakan untuk membeli beras sebanyak 10 kg. Perlu diketahui jika ketentuan tunjangan pangan bagi pensiunan pegawai negeri sipil ini semuanya sama, baik pensiunan PNS guru sampai pensiunan PNS pemerintahan, semuanya diatur dalam aturan yang serupa. Meskipun dengan harga beras yang melambung tinggi saat ini, tunjangan pangan pensiunan pegawai negeri sipil tetap diberikan dalam jumlah yang sama, yaitu Rp72.420. PT Taspen mengkonfirmasi ini dalam salah satu tulisan di media sosial mereka. Nampaknya tunjangan pangan pensiunan benar-benar tidak naik. Tunjangan beras dibayarkan sebesar Rp7.242 per kilogram dan peserta mendapatkan 10 kg jika dinominalkan menjadi sebesar Rp72.420 tulis PT Taspen. Keputusan pemerintah untuk tidak memberikan kenaikan pada tunjangan pangan bagi pensiunan pegawai negeri sipil ini pastilah didasari oleh beragam pertimbangan. Dan berikut adalah beragam alasan yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah untuk hal ini. Yang pertama adalah tunjangan hari raya atau THR. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah penyaluran tunjangan hari raya atau THR dalam waktu dekat. Pemerintah kemungkinan besar mempertimbangkan pemberian tunjangan hari raya sebagai langkah prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pensiunan pegawai negeri sipil. Dengan memberikan tunjangan hari raya, pemerintah dapat memberikan manfaat langsung kepada pensiunan yang mungkin menjadi pertimbangan untuk menunda atau meniadakan kenaikan tunjangan pangan. 2. Dinamika harga beras pasca hari raya. Harga beras sebagai tolak ukur untuk penentuan besaran tunjangan pangan kemungkinan besar akan mengalami penurunan pasca hari raya. Sebagai aspek penting dalam penentuan nilai tunjangan pangan, harga beras yang stabil atau turun dapat menjadi alasan mengapa pemerintah memilih untuk tidak menaikkan tunjangan dalam waktu dekat. Keputusan ini didorong oleh upaya menjaga keseimbangan anggaran sambil memastikan kecukupan tunjangan pangan bagi pensiunan pegawai negeri sipil. Pada kesempatan lain, polemik yang membahas mengenai tunjangan pangan pegawai negeri sipil pensiunan tidak naik menjadi sebuah topik hangat tersendiri.
Bukan tanpa alasan, tunjangan pangan pegawai negeri sipil pensiunan merupakan salah satu tunjangan yang penting bagi para pensiunan secara umum. Dengan adanya tunjangan pangan PNS pensiunan, maka para pensiunan PNS bisa tercukupi kebutuhan beras mereka. Tunjangan satu ini diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp72.420. Ini dianggarkan untuk membeli 10 kg beras. Akan tetapi harga beras saat ini melambung tinggi dan sama sekali tidak ada tanda-tanda kalau jaminan tunjangan pangan pegawai negeri sipil pensiunan akan naik. Namun para pensiunan tidak perlu bersedih hati, THR PNS pensiunan 2024 siap mengcover dalam waktu dekat ini. THR PNS pensiunan 2024 akan memberikan uang dalam nominal yang besar kepada para pensiunan PNS. Itu cukup untuk lebaran bahkan sampai selesai. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, tunjangan hari raya pensiunan 2024 kapan cair? Nah, pencairannya paling cepat adalah 10 hari menjelang lebaran. Itu sudah disampaikan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Lantas berapa tunjangan hari raya pensiunan PNS 2024? Jika itu yang Bapak Ibu tanyakan, maka jawabannya masih belum bisa dipastikan. Dikatakan bahwa besaran tunjangan hari raya akan diumumkan pada kisaran bulan Ramadan. Meski begitu, tunjangan hari raya terdiri dari beberapa komponen. Salah satu komponen utamanya adalah gaji pokok. Bagi pensiunan, gaji pokok setelah naik 12% saja diperkirakan sebagai berikut. Gaji pokok pensiunan PNS setelah naik 12%. Yang pertama adalah golongan 1, terdiri dari golongan 1A sampai dengan 1D. Untuk golongan 1A, gaji maksimal yang diterima adalah Rp1.962.128 tergantung berapa lama masa kerjanya. Untuk golongan 1B, maksimal sebesar Rp2.077.264. Sedangkan untuk golongan 1C maksimal sebesar Rp2.165.184. Dan yang terakhir golongan 1D sebesar Rp2.256.688. Selanjutnya untuk golongan 2 terdiri dari golongan 2A sampai dengan 2D. Tergantung masa kerjanya berapa lama Bapak Ibu sekalian. Untuk golongan 2A maksimal sebesar Rp2.833.824. Untuk golongan 2B Rp2.953.776. Golongan 2C sebesar Rp3.078.656. Dan golongan 2D sebesar Rp3.208.800. Selanjutnya untuk golongan 3 terdiri dari golongan 3A sampai dengan 3D. Untuk golongan 3A paling besar adalah sebesar Rp3.558.576. Untuk golongan 3B paling besar sebanyak Rp3.709.104. Golongan 3C Rp3.866.016. Golongan 3D Rp4.029.536. Selanjutnya golongan yang terakhir yaitu golongan 4. Golongan 4 terdiri dari golongan 4A hingga 4E. Untuk golongan 4A sebesar Rp4.200.000, golongan 4B sebesar Rp4.377.744. Sedangkan untuk golongan 4C sebesar Rp4.562.880. Golongan 4D
sebesar Rp4.755.856 dan yang terakhir golongan 4E sebesar Rp4.957.008. Nah, dari gaji pokoknya saja nominalnya sudah besar bukan? Belum lagi jika ditambah dengan beragam komponen tunjangan hari raya lainnya. Demikian, itu tadi adalah informasi soal alternatif lain selain tunjangan pangan pegawai negeri sipil pensiunan dan nominal tunjangan hari raya jauh lebih menggiurkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas informasi yang kami sampaikan, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.